pun kalau kita lihat dari tahun ke tahun juga terus meningkat, sehingga kita melihat di tahun 2023 mendatang bisnis peternakan secara khusus masih sangat prospektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya Kashfur Rahman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Teman-teman semua, tidak terasa ya, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi akan menyongsong tahun 2023. Begitu banyak cerita suka maupun duka gitu ya. Intinya adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kita yang berkecimpung di dunia peternakan. Segala yang terjadi di tahun 2022 ini dan tentunya kita juga harus melihat dan menatap tahun 2023 ini yang akan datang ya gitu. Tentunya dengan sikap optimis juga. Saya sedikit mau membahas ya teman-teman, sedikit refleksi lah dan evaluasi mungkin apa saja yang terjadi di tahun 2022 kemarin. Tahun 2022 ini adalah tahun yang penuh tantangan ya gitu. Kenapa? Khususnya karena adanya wabah penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak berkuku belah atau berkuku genap, yaitu sapi, kemudian kambing, domba, kerbau, termasuk babi. Penyakit yang bisa dikatakan sudah lama hilang dari bumi Indonesia selama kira-kira 32 tahun dan ini muncul kembali. Tentunya ini sangat memukul kita sebagai peternak di tahun 2022 ini, seperti ibaratnya adanya petir di siang bolong gitu. Karena dari sisi finansial tentunya sangat merugikan, dari sisi hewannya juga terjadi penyakit yang menyebabkan turunnya performa atau bahkan kematian. Tentunya ini sangat memukul ya gitu. Kita di teman-teman di peternakan. Tetapi memang adanya penyakit PMK ini juga membuat kita menjadi belajar, membuat kita meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan kita, mulai dari pengalaman dalam menangani penyakit PMK itu sendiri maupun penyakit-penyakit lainnya. Karena kita sebagai peternak juga dituntut untuk terus belajar, terus berinovasi, bagaimana agar ternak-ternak kita bisa terus sehat. Tentunya itu menjadi tujuan utama kita. Dan sebenarnya di tahun 2022 kemarin juga menjadi tahun yang termasuk penjualan hewan tertinggi bagi kita di Garuda Farm. Walaupun adanya wabah PMK di tahun 2022 ini tidak menyurutkan orang, para konsumen, customer kita dalam membeli hewan, baik itu untuk kebutuhan kurban maupun kebutuhan seperti akikah, kemudian untuk restoran dan lain sebagainya. Jadi dari sisi permintaannya justru sangat tinggi. Nah, tentunya tingginya angka penjualan ini juga membuat kita di Garuda Farm cukup optimis ya bagaimana kita menatap tahun 2023 nanti. Nah, beberapa catatan tadi mulai dari adanya wabah, kemudian adanya rekor penjualan yang terjadi selama tahun 2022. Nah, bagaimana kita juga menyikapi nanti di tahun 2023 mendatang. Tentunya kalau kita lihat informasi baik itu di media sosial maupun di media mainstream seperti TV dan lain sebagainya, pemerintah melihat kondisi di tahun 2023 akan menjadi tahun yang cukup sulit bagi perekonomian.
kemudian adanya resesi ekonomi yang menurut pemerintah di tahun 2023 ini akan menjadi tantangan tersendiri. Tentunya kita sebagai peternak juga harus menyikapi ini dengan cukup bijak. Kenapa? Karena jangan sampai kita dari sisi bisnisnya tidak bisa memprediksi dengan baik, sehingga target-target yang ingin kita canang di tahun 2023 malah tidak tercapai. Nah, bagaimana pandangan Garuda Farm untuk kondisi tersebut untuk menatap tahun 2023? Yang pertama, kondisi resesi ekonomi ini memang kalau kita lihat secara umum ini adalah turunnya ya kondisi ekonomi secara nasional, secara makro, baik itu dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemudian kita lihat dari sisi pendapatan masyarakat, penurunan daya beli. Tentunya hal-hal ini perlu kita sikapi dengan bijak. Walaupun memang yang menjadi catatan adalah bagi peternak gitu, kambing, domba maupun sapi itu merupakan salah satu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan ibadah, khususnya ibadah kurban ya. Makanya di data yang dirilis oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada tahun 2021 kemarin, bisnis pertanian secara umum dan peternakan secara khusus itu termasuk bisnis yang tumbuh di saat pandemi dan di saat kondisi ekonomi yang serba sulit seperti ini. Jadi tumbuhnya bisnis atau sektor pertanian ini sebenarnya merupakan sebuah peluang. Jadi kita sebagai peternak melihat bahwa bisnis peternakan ini tentunya masih sangat perspektif. Karena masih tumbuh dan secara fundamental sangat kuat gitu dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit. Dia masih tumbuh karena kalau kita di Garuda Farm melihatnya karena peternakan ini termasuk bisnis yang bisa dikatakan adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia ini. Jadi kita juga melihat bahwa di tahun 2023 mendatang bisnis peternakan tentunya juga akan sangat bagus pertumbuhannya. Ini bisa dilihat dari beberapa indikasi yang memang terjadi, yaitu tadi di tahun 2022 kita di Garuda Farm merasakan justru di tengah kondisi ekonomi yang sulit, permintaan terhadap hewan, baik itu kambing, domba maupun sapi, itu terjadi peningkatan. Karena kalau kita melihatnya khususnya untuk kebutuhan ibadah ya gitu, masyarakat kita di Indonesia ini Muslim khususnya memang untuk ibadah mereka bisa dikatakan cukup royal, sehingga mereka tidak menahan diri untuk menahan pengeluaran mereka. Karena kalau untuk ibadah biasanya mereka lebih mengutamakan hal tersebut, sehingga permintaannya masih cukup tinggi. Yang kedua juga kita lihat dari kebutuhan daging secara nasional yang memang dari tahun ke tahun kita lihat sangat tinggi. Sedangkan dari sisi supply-nya, khususnya supply dalam negeri ini masih sangat jauh apabila kita bandingkan dengan permintaannya. Dan dari sisi harga pun kalau kita lihat dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Sehingga kita melihat di tahun 2023 mendatang bisnis peternakan secara khusus masih sangat prospektif. Oleh karena itu kita sebagai peternak tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu cemas. Insya Allah bisnis peternakan kedepannya masih sangat prospektif, walaupun kita juga harus cukup berhati-hati, cukup sambil melihat situasi tahun 2023 kondisi perekonomiannya seperti apa. Ada beberapa hal juga yang menjadi tips bagi kita para peternak dari Garuda Farm yang bisa kita share.
Nah, untuk menghadapi tahun 2023 ini ada sedikit tips ya dari kita Garuda Farm, bagaimana bisa menatap tahun depan menjadi tahun yang gemilang dan juga dari sisi bisnis menguntungkan. Nah, apa saja untuk menghadapi tahun depan? Yang pertama yaitu kita persiapkan persediaan hewan kita gitu dalam menghadapi musim kurban tahun 2023 nanti dengan sedini mungkin. Jadi karena wabah PMK ini masih merebak, kemudian juga kondisi cuaca yang sedang tidak menentu ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan hewan yang kita pelihara. Makanya Garuda Farm menyarankan kita sudah menyetok hewan itu sedini mungkin dan kita lakukan secara bertahap. Jadi jangan langsung secara jumlah yang cukup besar. Bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan dari usaha kita sendiri, karena kita sendiri yang bisa mengukur ya. Itu kita lakukan sedikit demi sedikit. Karena apabila kita lakukan penyediaan hewan secara masif di awal dengan jumlah yang besar, tentunya meningkatkan risiko, mulai dari risiko terkena penyakit, risiko kematian, dan tentunya akan berakibat pada kerugian. Jadi kita di Garuda Farm menyarankan stok ternak itu dilakukan sedini mungkin dan secara bertahap. Kita pelihara secara intensif dalam jumlah yang sedikit. Ketika sudah bagus, kondisinya sudah sehat, sudah stabil, baru kita tambah jumlah hewan yang baru. Dan ini tentunya akan sangat memudahkan kita sebagai peternak. Dan kemudian yang kedua adalah kita harus bisa mengimprove diri, salah satunya dengan cara melakukan digitalisasi. Kenapa? Karena di tahun 2023 dan seterusnya tentunya perilaku konsumen ini terjadi perubahan ya gitu. Jadi konsumen ini menginginkan sesuatu yang simple, yang sangat memudahkan bagi mereka. Bahkan transaksi-transaksi itu tidak dilakukan juga secara tatap muka atau secara langsung. Jadi bisa juga melalui entah itu video call, entah itu melalui e-commerce yang memang sudah ada di Indonesia. Jadi kita sebagai peternak juga dituntut untuk bisa melakukan digitalisasi, melakukan pemasaran secara digital, sehingga informasi farm kita bisa diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga nanti masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk kebutuhan entah itu hewan kurban, untuk akikah dan lain sebagainya, itu bisa bertemu dan juga bisa melihat farm kita tanpa harus datang secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah kita juga harus meningkatkan silaturahmi kita, baik itu kepada sesama peternak, kemudian juga dinas terkait, karena di situ tempat kita melakukan sharing apabila ada contoh penyakit hewan yang kita tidak ketahui, atau bahkan kita juga bisa menggarap market yang cukup besar secara bersama-sama. Tentunya silaturahmi ini juga bisa membuka pintu rezeki bagi kita sebagai peternak. Nah, itu teman-teman sedikit refleksi, sedikit evaluasi bagaimana tahun 2022 kemarin, dan tips dari Garuda Farm bagaimana kita menghadapi tahun 2023 mendatang. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel Garuda Farm, sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.